Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini saya akan melakukan pra-observasi terhadap rekan saya, salah satu kandidat calon guru penggerak. Namun sebelumnya akan diadakan beberapa wawancara dalam bentuk pertanyaan singkat. Saya perkenalkan dulu CGP-nya bernama Lydia Anggraini Anuri dari SMA Negeri 7 Tanjung Jabung Timur. Selamat siang Ibu Lydia. Siang Pak Dedi. Ya, berhubung Ibu rencananya mau melaksanakan observasi di kelasnya ya. Iya Pak. Kapan itu rencananya kira-kira? Rencananya besok Bapak. Besok. Untuk persiapannya sendiri gimana? Ya, secara persiapan saya sudah mempersiapkan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pada saat pelaksanaan besok, dan terutama sekali kesiapan mental dan fisik saya. Oke. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Saya berharap Ibu Lydia bisa menjawabnya untuk membantu supaya nanti observasinya juga jadi lancar ya. Nah, yang pertama kira-kira apa harapan Ibu setelah misalnya saya melakukan pra-observasi ini terhadap kegiatan Ibu besok? Ya, saya berharapnya kegiatan besok itu berjalan lancar ya Pak, sesuai dengan targetan saya, dan saya berharapnya Bapak selaku observer besok saya bisa tahu nih kira-kira apa yang mau diamati pada diri saya. Iya, boleh. Nah, berarti udah fix itu ya rencananya besok ya Bu ya? Iya, insya Allah ya. Nah, kalau boleh tahu Ibu ini ngajarnya pelajaran apa dan nanti untuk materinya mengenai apa ya? Iya. Kebetulan saya di sini mengajar kimia. Materi yang mau diangkat besok itu tentang koligatif larutan. Koligatif larutan. Iya. Pelajarannya kimia ya Bu ya? Iya. Betul. Oke, nah untuk tujuan pembelajarannya sendiri itu apa Bu? Iya, tujuan pembelajaran besok itu melalui pembelajaran problem based learning, di mana menerapkan 4C, siswa diharapkan dapat menganalisis penyebab adanya fenomena sifat koligatif larutan, ya tentunya berdasarkan karakter dari siswa itu sendiri. Oke, berarti tujuannya yang tadi sudah Ibu sebutkan itu ya. Nah, pada saat observasi nanti kira-kira apa aspek yang mau Ibu kembangkan? Ya, karena di sini kami itu science, jadi saya lebih mengedepankan keterampilan proses dari peserta didik. Kemudian saya berharapnya mereka nanti muncul nalar kritis dari mereka. Oke, berarti seperti itu ya. Oke, nah untuk strateginya sendiri itu apa Bu yang mau dipakai? Iya, di perangkat pembelajaran di RKP terutama saya sudah membuatkan model problem based learning. Kemudian di situ saya juga sudah membuat tentang pembelajaran diferensiasi yang berdasarkan pada KSE. Berarti diferensiasi berdasarkan KSE juga Bu ya. Nah, untuk dukungan kira-kira mungkin ada yang dibutuhkan oleh Ibu supaya kegiatannya nanti berjalan dengan lancar. Iya, betul sekali. Kalau saya sendirian sepertinya tidak akan susah Kak ya. Pasti butuh dukungan dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, seperti itu. Ya, jadi intinya kita ada kolaborasinya lagi tuh ya, dan dukungan dari rekan sejawat dan pimpinan yang ada di sekolah. Oke lah Bu, ini ya. Saya berharap besok pada saat kegiatan pra-observasinya bisa berjalan dengan lancar dan Ibu juga tetap semangat. Terima kasih Bu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tarik nafas yang panjang. Buang bersama beban-beban yang ada. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita.
Selamat Ya, siang. selamat siang Pak Toko, Bu Selamat- Lia. selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Sehat Ibu. Pada kesempatan kali ini kita akan diskusi tentang observasi supervisi akademik yang sudah dilakukan oleh Bu Lydia bersama dengan Bapak PP kita yaitu Pak Sutopo SPD. Langsung saja ya Bu Lydia. Iya Ibu. Gimana Bu perasaannya setelah melakukan observasi? Iya. Yang jelas lega ya Bu ya setelah melakukan observasi ini, lega karena telah menerapkan apa yang kita rencanakan. Jadi kemarin itu di RPP yang telah saya rencanakan itu saya masukkan pembelajaran diferensiasi dan KSP. Jadi pada saat kegiatan pendahuluan dari kegiatan rutinitas seperti biasa, pengecekan, doa segala macam. Kemudian kami melaksanakan kegiatan stop, take a breath. Jadi siswa saya minta menarik nafas yang dalam, kemudian mengeluarkan beberapa kali sambil diiringi dengan musik instrumental. Dan saya meminta mereka untuk memejamkan mata sambil pada saat menghembuskan nafas itu saya minta mereka untuk melepaskan beban-beban yang ada yang merasa kalau dia merasa ada beban banyak tugas di rumah nih. Jadi anggap pekerjaan itu adalah bukan pekerjaan yang memberatkan. Kemudian itu kami ulang beberapa kali, kemudian saya evaluasi, saya meminta mereka merefleksikan perasaan mereka setelah melaksanakan kegiatan stop itu dengan memberikan emoji, ada yang senang, biasa saja, kemudian sedih. Ternyata hampir 90% siswa itu menunjukkan mereka merasa bahagia. Padahal evaluasi sebelumnya saya meminta menunjukkan emoji, mereka biasa-biasa saja, hampir 70%. Tapi setelah melaksanakan kegiatan stop, mereka hampir 90% bahagia. Kemudian saya melaksanakan pembelajaran diferensiasi berdasarkan kesiapan belajar mereka. Jadi awalnya saya melaksanakan kuis, beberapa soal, kemudian dari hasil kuis itulah saya mengelompokkan siswa saya untuk berdasarkan kesiapan belajar mereka. Nah, kemudian pemberian LKPD berdasarkan tingkatan dari kesiapan mereka. Jadi kemarin itu ada 3 kelompok. Satu kelompok yang pertama saya merasa mereka udah sangat siap sekali sehingga saya berikan soal yang tidak butuh bimbingan, artinya mereka sepertinya udah bisa mengembangkan sendiri. Kemudian kelompok kedua itu dengan bimbingan yang sedang-sedang saja. Kemudian kelompok ketiga yang memang siswa-siswa yang membutuhkan bimbingan yang ekstra. Dan hasilnya mereka, hasil akhir setelah dilaksanakan refleksi, saya merasa bahagia dan siswa saya juga bahagia. Seperti itu. Berarti ada kelegaan lebih, ada persiapan. Alhamdulillah, lega sekali. Pada RPP yang Ibu buat kan itu tertera tujuan pembelajaran. Iya betul sekali. Kalau menurut itu tujuan pembelajaran tercapai? Iya, karena setelah proses pembelajaran itu kan kami melaksanakan quiz ya, di mana soal yang saya buat itu berdasarkan dari tujuan pembelajaran dan hampir 75% siswa saya menjawab benar, maka bisa saya simpulkan bahwa tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Apa kira-kira tantangan atau kendala yang ditemui di lapangan? Iya, ini bukan salah. Jadi kendalanya itu kemarin itu masalah manajemen waktu ya Pak Topo ya. Terkadang tuh karena keasikan melaksanakan kegiatan stop, mereka tarik nafas, buang nafas dengan musik instrumental, sehingga targetan waktunya tidak tercapai, maksudnya itu berlebih, seharusnya 5 menit bisa molor jadi 7 menit 8 menit. Jadi kendalanya itu saya di waktu. Tapi alhamdulillah saya siasati, seharusnya di kegiatan akhir itu kan saya memberikan kuis itu secara langsung. Tapi akhirnya kuis dalam bentuk kuis itu menjadi pekerjaan rumah, tetapi bisa jadi langsung hasilnya. Kemarin itu kan ketika pra-evaluasi ada aspek yang ingin dikembangkan. Kira-kira gimana aspek yang ingin dikembangkan tadi itu tercapai atau tidak? Iya, kemarin di kegiatan pra-evaluasi observasi kan saya mengajukan tentang aspek keterampilan proses yang ingin dikembangkan. Dan alhamdulillahnya setelah kegiatan mereka saya bagikan kelompok, keterampilan proses itu terlihat sekali. Mereka bekerja sama di situ, kemudian mereka saling aktif karena memang dari awal saya bilang bahwa poin penilaian ini dilihat dari keaktifan kalian selama berproses di kelompok masing-masing. Jadi saya merasa bahwa aspek pengembangan keterampilan proses ini tercapai. Selanjutnya Bu, rencana tindak lanjut yang Ibu akan lakukan kira-kira?
Iya, saya akan terus melaksanakan kegiatan RPP yang terintegrasi dengan KSC dan pembelajaran diferensiasi. Karena kemarin saya melaksanakan diferensiasi berdasarkan kesiapan belajar, maka nanti kedepannya saya akan mencoba berdasarkan profil pelajar murid, baik dari gaya belajar maupun dari minat belajar mereka, dan mungkin melaksanakan tes diagnosa terlebih dahulu seperti itu. Luar biasa Bu, dari hasil yang sudah didapat silakan dikembangkan lagi sehingga murid kita juga bisa termotivasi untuk belajar. Iya, terima kasih Bu Setia. Cukup sekian diskusi kita hari ini, saya akhiri. Cukup ya Pak Sutopo ya? Ya, saya akhiri. Selamat siang.